Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah dengan NIM 19 10 30 11 77. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan energi dalam latihan aerobik. Nah, di sini ada VO2 max. Nah, apa itu VO2 max? Nah, VO2 max adalah volume oksigen maksimal atau berapa oksigen yang bisa ditampung atau dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh ketika olahraga. Saat olahraga, semua otot tubuh itu dia bekerja atau berkontraksi, sehingga dia itu membutuhkan oksigen, dan oksigen itu bisa sampai ke seluruh tubuh karena dipompa oleh jantung. Karena oksigen itu dia terdapat di dalam darah dan diikat oleh hemoglobin. Nah, orang yang memiliki VO2 max yang tinggi itu seperti atlet, terus pelari. Nah, ketika sekali pompa volume oksigen itu dia cukup besar, sehingga jantung itu tidak terlalu bekerja keras untuk memompanya. Nah, denyut jantung merupakan parameter dari kondisi kebugaran tubuh kita. VO2 max merupakan parameter kondisi jantung dan paru-paru. Nah, sedangkan orang yang memiliki VO2 max yang rendah, pasti dia itu akan gampang lelah pada saat berolahraga. Nah, karena jantungnya itu dia memompa sangat cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada cara mengukur VO2 max atau mengetes VO2 max. Yang pertama ada tes, yaitu lari dengan menggunakan parameter heart rate. Yang kedua ada pengukuran langsung dengan masker atau smartphone kita. Lalu ada cara mengukur VO2 max. Yang pertama ada latihan endurance atau latihan aerobik dengan durasi yang panjang. Contohnya seperti pelari maraton. Nah, yang kedua itu dia ada latihan interval training, yaitu lari atau olahraga itu dengan intensitas yang tinggi dan diselang dengan intensitas rendah, dan dia itu dilakukan dengan berulang kali. Nah, terus ada latihan kekuatan otot. Nah, otot itu bekerja semakin efektif dan kuat, maka kebutuhan oksigen itu semakin sedikit dan pola gerakannya itu lebih bagus. Lalu ada latihan VO2 max. Nah, di sini sebelumnya ada formula pengukuran VO2 max, yang mana di sini untuk formulanya itu 15 dikali maksimal heart rate per rest heart rate. Nah, di sini maksimal heart rate-nya itu dia 220 dikurang dengan usia kita. Nah, untuk rest heart rate-nya itu dia maksimal 80. Nah, untuk latihan VO2 max yang pertama ada latihan sprint, yaitu dilakukan dengan 4 menit kali 4. Nah, 4 menit ini jaraknya itu 1 km. Nah, sesuai dengan maksimal heart rate-nya. Nah, istirahat 2 menit, lalu dia itu diulang selama 4 set. Tidak boleh berhenti. Nah, ini latihan sprint ini tujuannya itu dia untuk melatih kardio. Nah, yang kedua ada gerakan lunges. Gerakan lunges ini dikombinasi dengan stretch, yang mana kaki kiri 10 kali, kaki kanan 10 kali. Nah, saat turun itu badannya itu tegap. Nah, ulangi selama 5 menit. Nah, tujuannya ini dia untuk melatih otot. Nah, yang ketiga ada lalu dia itu diselingi dengan gerakan push up. Nah, lalu ada bagian dari pliometri, yaitu loncat. Nah, di sini dengan 5 kali loncatan selama 5 kali, terus dia bolak-balik. Di sini kondisi punggung dan bahunya itu dia tegap, terus lengannya itu dibuka, dan dia itu melakukan kayak pelukan besar itu. Lalu di sini kakinya itu dibuka lurus arah jam 12. Lalu ada posisi lurus, dia itu posisi lurus melangkah ke depan, kaki kiri itu jinjit, nah kaki kanan itu diangkat dan melangkah sejauh mungkin. Dan ditahan. Ketika kaki kanan flat, maka kaki kiri itu masih jinjit. Terus dia membawa tubuh itu ke bawah, dan tangan itu menyentuh kaki, dan bawa tubuh ke atas dan ke belakang melakukan gerakan lunges. Nah, ini dilakukan secara berulang. Lalu di sini ada Harvard test, yang mana Harvard test itu tes yang dilakukan dengan naik turun tangga selama 5 menit
dengan irama metronom 120 ini per menit. Nah, setelah 5 menit dan diselang dengan istirahat. Saat istirahat diambil nadinya pada menit pertama, menit kedua dan menit ketiga. Nah, pengambilan ini dilakukan selama 30 detik. Nah, untuk rumus Harvard Step Test ini dia durasi naik turun bangku atau naik turun tangga ini dia itu dijadiin per detik terus dikali 100/2. Sama dengan denyut nadi menit pertama ditambah denyut nadi menit kedua ditambah denyut nadi menit ketiga. Nah, itu hasilnya berapa. Nah, untuk melihat kebugaran jasmani normal atau tidaknya itu dilihat dari indeks kebugaran jasmani normal menurut HSS. Apabila nilainya dia kurang dari 55, itu dia kebugaran jasmaninya itu jelek. Nah, apabila dia nilainya 55 sampai 64, itu kebugaran jasmaninya itu kurang dari rata-rata. Nah, apabila dia nilainya 65 sampai 79, itu dia nilai kebugaran jasmaninya itu rata-rata. Nah, apabila dia nilainya 80 sampai 89, itu dia nilai kebugaran jasmaninya itu baik. Sedangkan apabila dia nilai kebugaran jasmaninya itu lebih dari 90, maka kebugaran jasmaninya itu dia baik sekali. Untuk contoh pengukuran VO2 max lari dan Harvard test itu akan saya tayangkan di video sebelah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini cara pertama bagaimana kita meningkatkan VO2 max kita. Jadi, yang pertama adalah dengan meningkatkan kapasitas kardio kita atau kapasitas dari oksigen kita. Jadi dengan melakukan sprint ya. Nah, saya akan menggunakan metode 4 menit kali 4. Mengapa 4? Karena itu adalah klasik, paling sederhana dan digunakan di mana-mana. Nah, kalau kita membicarakan VO2 max pada saat kita melatih dalam 4 menit ini ya, artinya dalam 4 menit kita harus bisa menempuh jarak sejauh 1 km, itu interval kita. Dan secepat mungkin sesuai dengan maksimal heart rate kita. Kalau tadi kita bahas heart rate kita maksimal adalah 190, artinya kita harus berlari di mana heart rate kita itu berada antara 85% sampai 95%. Itu sekitar 166, 167 sampai dengan 181. Jadi dalam kapasitas itu kita harus jaga selama 4 menit. Dan setelah itu kita harus beristirahat 2 sampai 3 menit dan kita ulangi 4 set. Kalau sudah bisa lebih dari 4 set, kita naikkan ke 6 set, ke 8 set, ke 10 set, dan selanjutnya. Oke? Good. Let's go. Oke. Sangat penting di antara interval pada saat kita berlari di antara 4 menit itu, kita harus menjaga agar tubuh kita tuh tetap bergerak. Nggak boleh diam seperti begini, terus nunggu 2 menit sebelum mulai lagi. Mengapa? Karena kalau tubuh kita diam, apalagi kalau misalnya kita duduk nih, itu tubuh udah menganggap bahwa pekerjaan kita udah selesai, exercise selesai. Makanya kita harus terus bergerak. Walaupun gerakannya itu hanya sederhana, lari di tempat, kita angkat kaki kita ke atas, kita back kick sedikit. Ini nggak ada masalah, yang penting heart rate kita tidak ngedrop. Nah, setelah itu baru kita mulai lagi. Oke, 2 menit sudah selesai, let's go set kedua. Good, kita udah menyelesaikan elemen pertama, yaitu melatih VO2 max kita dengan menggunakan metode lari. Jadi untuk meningkatkan kapasitas. Berikut adalah
tes Harvard Step Test. Harvard Step Test ini kita gunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani, juga bisa digunakan untuk mengetahui VO2 max. Harvard Step Test dilakukan dengan jalan kita melakukan naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit. Berikut akan kami demonstrasikan Harvard Step Test. Mulai. Ikuti irama, ikuti irama. Selanjutnya testi istirahat dengan jalan duduk. Setelah istirahat dilakukan pengambilan data denyut nadi pada menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga. Pengambilan denyut nadi dilakukan selama masing-masing